Ladies and gentlemen, are you ready? Perkenalkan, nama saya Riko Anggara, kelas A, NIM 616101240008. Saya dari kampus Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang struktur sosial dan hukum. Nah, di sini kita akan membahas tentang struktur sosiologi hukum, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesama. Singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Nah, di sini ada dua sudut, yaitu sudut struktural dan sudut dinamika. Sudut struktural yaitu keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial pokok, yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga, kelompok, serta lapisan sosial. Dan sudut dinamika yaitu masyarakat yang disebut proses sosial dan perubahan sosial, diartikan sebagai perubahan timbal balik antara berbagai kehidupan bersama. Nah, di sini ada kaidah-kaidah sosial dan hukum. Kaidah sosial adalah aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan peraturan sosial. Sedangkan hukum adalah sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan adil. Nah, di sini ada jenis-jenis kaidah sosial, terdiri dari 4 jenis utama. Yang pertama, kaidah agama. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Yang ketiga, kaidah kesopanan. Yang keempat, kaidah hukum. Di sini ada ciri-ciri kaidah hukum. Berlaku umum, dibuat oleh lembaga resmi negara, bersifat mengikat dan memaksa. Ada sanksi tegas bagi pelanggarnya. Nah, lanjut, fungsi kaidah sosial dan hukum. Yang pertama, menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dan memberi keadilan. Nah, di sini ada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia, lembaga-lembaga ini memiliki peran penting di dalam tatanan sosial dan pemerintahan, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Nah, di sini ada contoh lembaga kemasyarakatan, yaitu ada 7 poin lembaga kemasyarakatan. Yang poin pertama yaitu rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW. Poin kedua, lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM. Yang ketiga, lembaga pemberdayaan masyarakat atau KLPM. Yang keempat, Karang Taruna. Yang kelima, pos pelayanan terpadu atau posyandu. Yang keenam, lembaga adat. Yang ketujuh, organisasi keagamaan. Nah, di sini kita memasuki tentang kelompok-kelompok sosial dan hukum. Kelompok sosial merupakan entitas yang terbentuk dari
interaksi antar individu yang memiliki kesadaran kolektif, struktur, norma, dan sistem tertentu yang mengatur kehidupan bersama. Berbagai klasifikasi kelompok seperti kelompok primer dan sekunder, formal dan informal, atau pengayuban dan pertembayan menunjukkan betapa beragamnya bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, keberadaan kelompok sosial sangat penting bagi hukum. Tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga mengatur hubungan dalam dan antar kelompok sosial. Nah, di sini ada lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum. Lapisan sosial adalah pengelompokan masyarakat menjadi berbagai tingkatan atau kelas. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tindakan orang lain. Hukum adalah aturan yang membuat oleh otoritas dan mengatur perilaku anggota masyarakat. Nah, kita memasuki pada kesimpulan. Pada intinya, hukum dan struktur sosial saling mempengaruhi. Bagi sosiologi, hukum adalah bagian dari struktur sosial yang menyesuaikan diri dalam proses sosial, sementara bagi ahli hukum, pemahaman hubungan ini membantu menelaah peran hukum sebagai variabel yang dipengaruhi atau mempengaruhi gejala sosial lainnya dalam lingkungan sosial budaya. Nah, di sini kita masuk pada bab 4, perubahan sosial dan hukum. Perubahan pada masyarakat di dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dan mencepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara berkat adanya komunikasi modern. Nah, lanjut, perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa teori tentang hukum dan perubahan sosial. Perubahan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Max Weber adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Nah, di sini ada suatu teori lain tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial pernah pula dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan bahwa merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Lanjut, di sini ada hubungan antara perubahan sosial dengan hukum. Perubahan hukum dan perubahan sosial tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya bahwa keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lain dari masyarakat, serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi. Nah, di sini ada hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Membahas tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam artian bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Di sini adalah hukum sebagai sarana pengatur perilaku. Sebagai sarana sosial engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilaku warga masyarakat
sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Faktor-faktor yang menjadi kehalangan. Yang pertama, dapat berasal dari pembentuk hukum. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, para pencari keadilan atau justiciable. Yang keempat, maupun golongan-golongan lain dari masyarakat. Nah, lanjut, batas-batas penggunaan hukum. Pembangunan hukum itu dapat diadakan di sela-sela pembangunan fisik dan mental, dengan terlebih dahulu menentukan tujuan hukum dan perkembangannya, mengadakan suatu analisa deskriptif dan prediktif, dan mengumpulkan data-data tentang hukum yang masih dianggap melekat dalam diri anggota-anggota masyarakat. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Perubahan-perubahan sosial di suatu pihak menonjolkan segi dinamika dari suatu masyarakat yang dapat dikatakan merupakan ciri yang tetap dari setiap masyarakat. Dari pihak hukum sebagai gejala sosial merupakan suatu sarana untuk mempertahankan serta menjaga adanya ketertiban. Namun, negara-negara yang muda yang disebut di mana Indonesia merupakan salah satu contoh pada dewasa ini sedang mengalami proses pembangunan yang mempunyai ciri berupa suatu proses perubahan. Perubahan tidak selamanya menghasilkan keadaan-keadaan yang positif apabila proses tersebut tidak berjalan secara teratur. Hukum berperan untuk menjamin bahwa perubahan-perubahan tadi terjadi dengan teratur dan tertib. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.